Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Menjaga alam adalah tanggung jawab kita. Shalom saudaraku, Tuhan menciptakan alam semesta begitu sempurna dan sangat indah. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ketika Tuhan menciptakan sesuatu, Tuhan selalu melihat ciptaannya itu dan berkata, itu baik. Kejadian 1 ayat yang keempat. Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat yang ke-10. Lalu Elohim menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat yang ke-12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat yang ke-18. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat yang ke-21. Maka Tuhan menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat yang ke-25. Elohim menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Mari kita perhatikan bahwa ketika Tuhan menciptakan alam semesta, bumi dan isinya, termasuk makhluk-makhluk hidup yang ada tumbuhan dan binatang, Tuhan selalu mengatakan semuanya itu baik. Jadi bumi telah siap untuk dijadikan tempat tinggal yang sangat indah bagi manusia. Dan ketika Tuhan telah menciptakan manusia seturut dengan rupa dan gambarnya sendiri, maka Alkitab mencatat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31. Maka Elohim melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Selanjutnya Yahweh Elohim membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Yahweh Elohim menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Namun karena kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, ke dalam dosa, tatanan dunia menjadi rusak. Termasuk manusia harus menderita dalam mencari nafkahnya. Dia harus berpeluh dan berkeringat, bahkan ada sakit penyakit. Manusia mulai berkembang, pikiran mereka mulai berkembang, dan Tuhan melihat
bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia untuk menguasai bumi dalam arti memelihara bumi dan segala isinya supaya manusia terpelihara selama hidup di dalam dunia ini. Namun dosa yang membuat kecenderungan hati manusia selalu ingin memenuhi kehendaknya sendiri dan tidak lagi mengikuti kehendak Tuhan. Manusia bukan saja memelihara ciptaan Tuhan, namun manusia mengeksploitasi bumi dan isinya dengan begitu rupa sehingga tidak ada lagi keseimbangan di dalam bumi ini. Perburuan binatang yang semena-mena hanya untuk diambil kulitnya, gadingnya, kepalanya, bulunya, pembalakan hutan sesuka hatinya tanpa ada reboisasi, mengambil hasil tambang begitu rupa tanpa memikirkan bagaimana tanah yang telah dibongkar bangkit itu bisa kembali ditumbuhi oleh tanaman, sehingga ada banyak tanah yang dulunya begitu subur menjadi gersang. Dan inilah salah satu penyebab kenapa ada banjir dan tanah yang longsor, sehingga ada begitu banyak manusia yang menjadi korban. Beberapa hari ini media ramai memperbincangkan bagaimana keadaan Sungai Efrat yang telah mengalami kekeringan. Sungai Efrat yang dulunya indah telah menjadi sungai yang hampir kering. Bukan sekedar kesalahan alam, tetapi ada campur tangan manusia yang membuat Sungai Efrat kekeringan. Salah satunya adalah pembuatan bendungan di hulu Sungai Efrat di daerah Turki yang menyebabkan menurunnya debit air di Sungai Efrat sehingga kelihatan begitu gersang. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pernah mengizinkan kami berada di Timika. Kami pernah pergi ke daerah tambang dan kami melihat di sana pengelola tambang atau Freeport begitu memperhatikan lingkungan sehingga mereka membuat tempat-tempat untuk pelestarian alam, tetap menanam bagaimana mengajar kepada masyarakat menanam di atas teling atau limbah dari pertambangan, dan kami melihat hasilnya begitu baik. Seandainya saja setiap manusia di atas muka bumi mengerti kebenaran ini, maka manusia tidak akan mengalami akibat dari kesembronoan manusia di dalam mengelola alam. Mari saudara, dimulai dari diri kita untuk menjaga alam ini dengan cara bagaimana? Tidak buang sampah sembarangan, tidak buang sampah di sungai. Tanami lahan di sekitar rumah kita dengan tanaman-tanaman yang berguna bagi kita. Selain dapat kita konsumsi, tetapi keberadaan tanaman atau pohon di sekitar rumah kita akan menjadi seperti paru-paru yang menjaga rumah kita dari udara kotor. Bila ada kesempatan, berikan pendidikan mengenai menjaga lingkungan hidup. Selama saya berada di Papua, di Kalimantan, tidak henti-hentinya saya mengajar kepada anak-anak murid saya bagaimana mereka menjaga lingkungan hidup, termasuk diantaranya menghentikan perburuan binatang-binatang yang telah punah karena manusia memburunya untuk dijadikan hiasan kepala. Mereka bilang itu cantik, iya, tetapi kalau diburu terus-menerus akan memunahkan mereka sehingga anak cucu kita tidak bisa menikmatinya. Kalau ingin membuat hiasan, maka kita harus membuat dari bahan-bahan yang ada. Jangan memburu. Bukankah hiasan yang kita buat tidak kalah indah?
sehingga burung-burung yang cantik itu bisa tetap hidup dan tidak punah. Kita harus ingat dan menjadikan ini moto dalam hidup kita. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan manusia. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk semua yang baik yang Engkau ciptakan, alam semesta dan isinya, bukan hanya untuk kami nikmati, tetapi kami harus memeliharanya, kami harus menjaga kelestariannya, supaya alam ini tetap menjadi tempat yang indah untuk kami tinggali, supaya alam ini tetap menjadi sahabat bagi manusia. Ampuni orang-orang yang telah mengeksploitasi ciptaan begitu rupa, sehingga manusia pun akhirnya mendapatkan akibat dari kebodohannya. Bapa, kami berdoa memohon kepadamu, pakai kami untuk jadi alat di dalam tangan Tuhan, untuk menjaga kelestarian alam ini dengan hal-hal yang kami anggap kecil, tetapi ternyata itu berguna bagi kelangsungan hidup alam ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau menyadarkan orang-orang yang telah mengeksploitasi alam ini sehingga dunia ini semakin hancur, semakin panas. Kami mohon Tuhan, sadarkan mereka supaya mereka segera berubah dan tidak merusak alam lagi, tetapi menjaga kelestariannya. Kami bersyukur kepadamu membawa seluruh hidup kami, karena hidup kami ini adalah milik-Mu, alam ini adalah milik-Mu. Kiranya Tuhan terus berkarya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kelestarian alam ini tidak terjadi begitu saja. Tuhan menciptakan manusia juga untuk menjaga kelestarian alam ini. Ingin tetap menikmati alam yang indah? Semua tergantung kepada manusia mau menjaga kelestariannya atau tidak. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.